Shalom, halo semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu. Sekarang kita belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, pembelajaran 1. Baiklah Nana, ayo kita mulai belajar. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja ataupun usaha. Jadi, dengan energi kalian bisa melakukan aktivitas kalian sehari-hari. Nah, dari mana kalian mendapatkan energi? Energi didapat dari sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nah, anak-anak, mari kita belajar tentang sumber-sumber energi yang ada di muka bumi ini. Sumber energi yang paling terbesar adalah matahari. Matahari memiliki banyak manfaat bagi semua makhluk hidup. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut adalah menunjukkan aktivitas manusia yang dilakukan di bawah sinar matahari. Keluarga tersebut memanfaatkan matahari untuk kehidupan sehari-hari mereka. Apa saja ya manfaat matahari yang dapat mereka peroleh? Yang pertama adalah menghangatkan badan dan sebagai sumber vitamin D. Ibu tersebut menjemur anaknya di bawah sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D karena sinar matahari pagi baik untuk kesehatan. Kemudian yang kedua, sinar matahari membantu dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen atau bisa disebut dengan O2. Oksigen ini akan dihirup oleh manusia. Fotosintesis juga bermanfaat menyerap CO2, udara yang dikeluarkan oleh pernafasan manusia. Yang ketiga, sinar matahari membantu mengeringkan pakaian. Hal ini karena panas sinar matahari mengubah air yang ada pada kain menjadi uap air, sehingga kain menjadi kering. Nah, Nana, sekarang mari kita membaca tentang teks yang berhubungan dengan pemanfaatan energi matahari. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, anak-anak, dari teks tersebut kita bisa mengetahui betapa besar manfaat sinar matahari bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, mari sekarang kita belajar pemanfaatan energi matahari lainnya. Matahari dapat bermanfaat untuk menerangi bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat makhluk hidup pada siang hari. Kemudian matahari dapat menyebabkan terjadinya siang dan malam. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Berikutnya, matahari berperan dalam siklus perputaran air, hingga terjadinya perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Berikutnya, matahari berperan dalam proses terjadinya awan, hingga hujan dapat membasahi daratan, sehingga tumbuhan yang ada pada daratan dapat bertahan hidup. Kemudian, matahari berperan dalam proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Yang berikutnya,
Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, anak-anak, perhatikan bagian berikut. Bagian berikut merupakan contoh peta pikiran dari manfaat energi matahari. Membuat peta pikiran membuat kalian lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan. Nah, mari kita sekarang belajar cara membuat peta pikiran. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi berarti mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi informasi yang jelas. Nah, bagaimana cara membuat peta pikiran? Yang pertama, kalian boleh menuliskan gagasan utama di tengah kertas kemudian dilingkari. Yang kedua, tambahkan cabang sesuai banyaknya gagasan pendukung. Yang ketiga, tuliskan kata kunci pada cabang yang dibuat. Dan yang terakhir, tambahkan simbol atau kata kunci agar kalian mudah untuk memahaminya. Nah, berikut Ibu berikan contoh cara membuat peta pikiran dari sebuah teks. Perhatikan, dari teks tersebut kalian bisa melihat bahwa gagasan utamanya adalah minyak bumi. Kemudian dari gagasan utama dimunculkan cabang-cabang gagasan utama, yaitu berupa asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, dan hasil olahan minyak bumi. Dari asal minyak bumi kemudian ditambahkan cabang berikutnya, yaitu minyak bumi berasal dari perut bumi. Kemudian cara mengolah dan memperoleh minyak bumi adalah dengan melakukan proses penambangan. Hasil olahan minyak bumi berupa bahan bakar, parafin, plastik, dan juga aspal. Nah, anak-anak, minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, baik itu benda hidup dan mati yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, dikembangkan, diusahakan, dan diadakan kembali apabila telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam ini tidak akan habis karena dapat diadakan kembali. Pemakaian sumber daya alam ini harus efisien dan dijaga agar tidak cepat rusak ya anak-anak. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan, hewan, dan juga air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diadakan kembali setelah dimanfaatkan secara terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terdapat dalam perut bumi. Barang-barang yang terdapat dalam perut bumi disebut barang tambang. Barang tambang tersebut ada yang berbentuk logam, mineral, dan non-logam. Contohnya barang tambang adalah minyak bumi, emas, batu bara, intan, dan juga besi. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan penjelasan tadi kalian mampu memahami manfaat dari sumber daya alam yang ada di muka bumi ini dan bagaimana caranya kita bijak untuk menggunakannya. Tugas kamu hari ini hanya menonton video pembelajaran ini ya. Disimak baik-baik. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.